Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calegnya ke KPU Sumsel. Pada pemilu, khususnya Pileg mendatang, DPW PKS Sumsel menargetkan dapat meraih 15% suara. Pendaftaran bakal caleg PKS Sumatera Selatan ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum M. Toha dan didampingi oleh sejumlah kader PKS Sumatera Selatan ke KPU Sumatera Selatan. Dalam proses pendaftaran ini, pihak KPU dipimpin langsung oleh ketuanya, Amra Muslimin, melakukan pemeriksaan daftar bacaleg yang telah didaftarkan dalam aplikasi Silon KPU RI. KPU Sumatera Selatan sendiri dalam proses pemeriksaan ini menyatakan jika hasil penyerahan berkas bacaleg PKS Sumatera Selatan dinyatakan lengkap. PKS Sumatera Selatan sendiri pada pemilu khususnya Pileg menargetkan dapat meraih suara 15%. Sehingga dari dapil yang ada di Sumatera Selatan, PKS menargetkan 1 orang wakilnya duduk di kursi DPR Sumatera Selatan. Dari sejumlah nama yang terdaftar menjadi bacaleg sendiri, ada nama-nama lama yang kini masih duduk di kursi DPRD Sumatera Selatan. Target 15%, artinya dari setiap dapil itu minimal 1, ya, sehingga kalau 15% 11 itu, ya, ada yang 2 dari beberapa dapil tersebut. PKS sendiri menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU Sumatera Selatan. Dan KPU Sumatera Selatan sendiri masih menunggu pendaftaran partai lainnya yang mendaftarkan di KPU Sumatera Selatan. Setelah progres pendaftaran dilakukan, KPU Sumatera Selatan akan meneliti berkas seluruh bakal calon pendaftar. Verifikasi administrasi terhadap kelengkapan daripada syarat calon. Jadi satu persatu kita akan teliti. Misalnya STTB-nya dilegalisir atau tidak, kemudian surat pengadilannya itu sudah yang baru atau tidak, termasuk foto yang disyaratkan kan harus foto terbaru. Kemudian dalam proses itu tentu akan ditemukan masih ada mungkin calon yang syaratnya belum terpenuhi, maka akan diberi kesempatan partai politik untuk memperbaiki syarat calon yang belum lengkap. Dalam proses pendaftaran caleg sendiri harus sesuai dengan jumlah kursi di DPRD, namun jika partai politik mengalami kekurangan, KPU tidak akan melarang. Tapi setelah proses DCS dilakukan, KPU tidak mengizinkan lagi partai politik menambah calegnya. Firman Hidayat, PAL TV.